Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Ika dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu Docker dan juga bagaimana cara menggunakannya. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan 3 anggota. Yang pertama ada Anastasia Jocelyn Hilman, yang kedua ada Gladys Leonardi, dan yang ketiga ada Bibi Patricia Wibowo. Selanjutnya untuk materi hari ini, kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah untuk background, yaitu apa itu VM dan juga Docker. Lalu karakteristik utama Docker dan juga container. Cara kerja Docker atau container. Lalu ada product knowledge untuk Docker dan juga tutorial cara menggunakan Docker. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu virtual machine. Jadi, virtual machine itu adalah simulasi dari perangkat lunak yang meniru fungsi komputer fisik. Jadi, dia tuh bisa berdiri menjadi komputer yang independen dengan komponen yang lengkap, misalkan kayak CPU, memori, dan juga storage itu ada. Jadi, virtual machine itu dia memungkinkan beberapa OS dan aplikasi itu berjalan bersamaan secara independen pada satu hardware fisik, misalkan kayak PC atau laptop yang sama. Jadi untuk simpelnya, virtual machine tuh bisa dibilang tuh satu komputer itu bisa menjalankan beberapa OS sekaligus tanpa saling mempengaruhi. Jadi kalau misalkan satu komputer ini punya dua virtual machine, nih kayak misalkan pada contoh yang itu virtual machine itu yang pertama OS-nya tuh Windows, lalu yang kedua tuh OS-nya tuh Linux. Jadi dengan dua virtual machine yang berbeda, OS tersebut tuh bisa dijalankan pada satu laptop yang sama secara independen. Lalu selanjutnya adalah evolusi dari virtual machine. Yang pertama ada traditional virtual machine, lalu yang kedua adalah container. Nah, yang pertama, traditional virtual machine. Jadi, traditional virtual machine ini dia tuh bekerja menggunakan hypervisor. Jadi, hypervisor ini fungsinya itu untuk membagi dan mengalokasikan sumber daya fisik, misalnya kayak CPU, memori, atau storage ke setiap VM yang ada. Jadi, bisa menjalankan beberapa OS pada satu mesin hardware yang sama. Nah, setiap VM tuh punya OS yang lengkap. Jadi, dia tuh secara nggak langsung menyebabkan banyaknya penggunaan RAM, CPU, dan storage karena harus menjalankan OS tersebut secara full, nggak bisa dipotong-potong. Nah, karena itu dia tuh agak kurang portable di berbagai environment karena waktu bootingnya tuh juga lambat karena dia harus ngedownload dan juga menjalankan satu OS tersebut secara lengkap. Nah, contohnya dari traditional virtual machine ada juga ada Amazon EC2 dan juga Oracle VM VirtualBox. Nah, untuk fungsi dan manfaatnya yang pertama ada isolasi lingkungan yang baik. Jadi setiap VM itu kan beroperasinya secara terpisah. Jadi misalkan di satu VM itu ada problem, dia tuh nggak bakal mempengaruhi VM yang lainnya. Lalu dia tuh dapat melakukan pengujian dan pengembangan di beberapa OS yang berbeda. Jadi nggak perlu hardware tambahan, misalkan PC lain untuk testing, karena kita tuh bisa pakai satu PC, pakai virtual machine, lalu kita menjalankan 3 OS terus di dalamnya juga bisa. Nah, selanjutnya adalah konsolidasi dari server. Jadi beberapa server virtual tuh bisa dijalankan pada satu hardware saja. Jadi kalau misalkan di hardware tersebut tuh banyak VM di dalamnya. Jadi dengan begitu tuh kita bisa menghemat dari sumber dayanya. Lalu ada kemudahan migrasi antara host fisiknya ya. Jadi sehingga tuh lebih mudah dalam pemeliharaan dan juga pemulihan bencana. Nah, selanjutnya adalah kontainer. Jadi kontainer itu adalah unit perangkat lunak yang menyajikan atau mengemas kode aplikasi. Hal ini tuh mencakup semua yang dibutuhkan kayak misalkan library, tools, code, runtime, dan juga konfigurasinya. Jadi aplikasi itu bisa dijalankan secara konsisten di environment yang berbeda-beda. Nah, dengan menggunakan kontainer ini kan dia karena cuman eksekusi yang kayak udah kayak dikemas sama dia tuh, sehingga paket software-nya tuh lebih ringan, mandiri, dan mudah dieksekusi. Secara pendekatannya juga lebih modern karena menawarkan portability, efisiensi, dan juga konsistensi. Karakteristik kontainer yang pertama adalah ringan. Jadi kontainer itu kan sistemnya tuh dia berbagi kernel OS-nya si host. Jadi ukurannya lebih kecil dibandingkan VM tradisional yang harus dia tuh ngedownload satu OS-nya secara full. Jadi itu tuh mengurangi overhead dari sumber data. Yang kedua adalah portable. Jadi aplikasi dalam kontainer tuh bisa dijalankan secara konsisten di environment yang berbeda-beda. Karena kontainer ini memang sudah dirancang untuk bisa dijalankan dari berbagai platform dan infrastruktur. Misalkan kita punya server fisik juga bisa, cloud juga bisa, seperti itu.
Nah, dengan begitu proses untuk pengembangan, pengujian, dan produksi itu bisa dipindahkan dengan lebih mudah. Selanjutnya adalah terisolasi. Jadi setiap kontainer itu punya environment-nya sendiri. Jadi aplikasi itu nggak bakal bertabrakan antara satu sama lain. Nah, isolasi ini juga udah lengkap, yaitu mencakup CPU, memori, sistem file, dan juga jaringan. Lalu selanjutnya adalah booting yang cepat. Karena kan kalau untuk menggunakan kontainer ini kita tadi sistemnya adalah untuk sharing kernel hostnya, bukan booting seluruh OS-nya. Jadi untuk kontainer ini bisa diluncurkan dalam hitungan detik. Lalu selanjutnya adalah scalable. Ukuran kontainer itu dia tuh kecil sehingga efisien dan bisa direplikasi untuk mendukung skalabilitas. Jadi misalkan kita butuh ukuran yang lebih banyak atau lebih besar tuh tinggal direplikasi aja, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kerja kontainer. Jadi kontainer itu dia mengandalkan teknologi seperti ruang nama dan juga control group yang disediakan biasanya tuh oleh OS modern terutama kayak Linux seperti itu. Sehingga kontainer ini sangat ideal untuk arsitektur layanan mikro dan alur kerja dari DevOps itu sendiri. Nah, kontainer ini seperti yang tadi sudah dikatakan, kontainer ini adalah isolasi untuk konsepnya. Jadi, ruang nama itu akan memisahkan pandangan kontainer terhadap sistem dari host dan kontainer yang lainnya. Jadi satu kontainer itu kayak di dalamnya kan biasanya ada kayak sistem proses atau kayak usernya gimana dan database-nya itu bakal dipisahkan dari kontainer yang lainnya. Jadi antara kontainer A dan kontainer B itu nggak bakal bisa saling lihat seperti itu. Selanjutnya adalah untuk kontrol sumber daya. Jadi untuk grup itu akan membatasi berapa banyak CPU, memori, input-output disk, dan juga bandwidth jaringan yang bisa digunakan oleh sebuah kontainer. Jadi kalau misalkan dia tuh butuhnya cuma sedikit, bakal dilimit. Kalau misalkan dia butuhnya banyak, bakal ditambahin seperti itu. Jadi nggak harus kalau misalkan kita butuhnya dikit, tapi kita harus menggunakan secara full banyak. Jadi bisa dibilang lebih efisien. Sekarang kita akan masuk ke dalam salah satu produk, yaitu Docker. Docker adalah platform software yang open source, efisien, dan kuat untuk kontainerisasi. Docker memfasilitasi berbagai hal seperti pembuatan, pengiriman data, bahkan menjalankan aplikasi. Pendekatannya juga tergolong mudah dan ringan serta portable, dapat diskalakan dan efisien karena developer bisa mengemas atau zip aplikasi dan semua komponen yang ada di dalam aplikasi tersebut jadi satu paket, terisolasi dan tidak dapat diganggu oleh paket lain maupun sistem lain. Dengan begitu konsistensi, portability, dan scalability tetap dijaga. Berikut adalah beberapa fungsi dan manfaat dari Docker. Pertama adalah lingkungan yang konsisten. Aplikasi yang dijalankan menggunakan Docker akan sama di berbagai lingkungan atau OS. Biasanya ketika berpindah format sistem, data atau aplikasi akan mengalami ketidaksesuaian, bahkan crash. Dengan Docker, masalah perubahan konfigurasi sistem bisa diatasi. Yang kedua adalah portable. Kontainer Docker itu bisa dijalankan di berbagai platform dan infrastruktur, misalkan server fisik, cloud, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sumber daya yang lebih efisien. Karena untuk kontainer memang lebih ringan daripada VM tradisional. Docker berbagai kernel host, jadi sumber daya bisa digunakan secara efisien, cepat, bahkan waktu bootingnya juga cepat. Yang terakhir adalah skalabilitas dan manajemen yang mudah. Docker bisa membantu pengelolaan dan skala aplikasi, mulai dari microservices dan lain-lain. Mengapa kita harus menggunakan Docker? Jika dibandingkan dengan VM biasa, dari segi resource usage, VM menggunakan resource yang full, berat, sedangkan Docker itu ringan. Startup time VM itu lambat, sedangkan Docker itu cepat. Portability VM terbatas, Docker itu portable. VM memiliki scalability yang rendah, yaitu sulit untuk diimplementasikan, sedangkan Docker mudah untuk diimplementasikan. VM memiliki isolation yang kuat, dan Docker juga kuat, tetapi tergantung pada OS yang digunakan. VM memiliki development speed yang lambat, tapi Docker itu cepat. Workflow-nya juga streamline. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam Docker. Yang pertama adalah Docker Engine, yaitu komponen inti yang menjalankan dan mengelola kontainer. Yang kedua adalah Docker Image, template read-only yang berisi semua yang diperlukan untuk membuat kontainer, termasuk kode aplikasi dan dependensinya. Yang ketiga adalah Docker Containers, running instances dari Docker Images, sebuah environment terisolasi tempat aplikasi dieksekusi. Kemudian ada Docker File, file teks yang berisi instruksi untuk membangun Docker Image. Lalu Docker Hub, repositori online untuk menyimpan dan berbagi Docker Image.
Dan yang terakhir adalah Docker Compose, sebuah alat untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container menggunakan file konfigurasi di AML. Halo, di sini saya ingin menggunakan tutorial untuk menggunakan Docker. Di mana saya ingin meminta maaf apabila suara saya kurang jelas diakibatkan sedang sakit. Nah, dimulai dengan ketik the start download for Windows. Kita ambil yang Docker documentation pertama dan mengepres button yang pertama itu Docker Desktop for Windows. Dimana dikarenakan saya sudah terdownload, tinggal kita cari di Docker Desktop installer yaitu yang aplikasi. Kemudian Docker Desktop ini akan menginisialisasi dengan verifikasi semua package-package yang terdapat di dalamnya. Karena kan CP sudah download, dia akan menulis bahwa installation-nya sudah up to date. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan mengecek via terminal. Nah, kita tinggal mengetik docker/version untuk melihat version dari Docker kita. Tinggal kita menggunakannya dengan membuka Docker Desktop dan menyalakannya. Ini digunakan untuk menyalakan server Docker tersendiri. Jika sudah selesai, dia akan memunculkan pop-up seperti ini, di mana mengelis kontainer yang telah kita pakai. Dan kita bisa melihat, di mana kita bisa menggunakannya untuk codingan run tersendiri, yaitu dengan coba ketik docker run hello world. Dia akan memunculkan sebuah message dari Docker bahwa instalasi sudah berjalan dengan baik. Sudah selesai, kita bisa menginisialisasi menggunakan Python. Saya menggunakannya untuk membuat kontainer dengan nama folder operating system untuk menyimpankan file kami, di mana saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengcodingnya, di mana saya akan menggunakan codingan min.py folder filenya. Di dalam file itu tersendiri, saya ingin menyimpankannya print hello world saja. Setelah sudah kelar, kita membutuhkan namanya membuat Docker file tersendiri. Dengan Docker file tersendiri, kita perlu menyimpan menggunakan library from Python 3.9. Kita menggunakan image template dari Docker itu tersendiri. Menggunakan working directory codingan pertama kita untuk mengetahui directory apa sih yang kita perlukan, di mana kita menggunakan work directory yang min dengan mengkopikan semua directory yang ada di dalam file ini, sehingga tinggal kita memiliki source dan destination yang sama, yaitu titik dan titik saja. Kemudian kita langsung bisa menggunakan command untuk nge-execute Python code itu tersendiri. Itu dengan yang pertama itu language kita di Python, kemudian nama file kita yaitu min.py. Untuk kita mengetes kita perlu namanya terminal untuk nge-launch kontainer kita. Bisa dengan kita membuildnya via docker build/t. Ini bebas, bisa menggunakan file apapun.
nama apapun, namun untuk saya menggunakan Python/codes. Nah, jangan lupa di belakangnya harus ada titik ya, atau nggak memunculkan error. Di mana di dalam kita punya Docker file di CMD tersebut mendapatkan kesan-terusan dari banyak orang untuk harus terjadi sebuah spasi, sehingga jadi CMD spasi Python dan main.py. Jika sudah selesai, kalian bisa langsung nge-build tersendiri. Nah, itu hanya merupakan sebuah warning yang tidak perlu kita bagaimana, sehingga kita bisa abaikan, sehingga kita bisa nge-launch template kami, yaitu dengan menggunakan codingan docker run python codes. Nah, jangan lupa nama file sama ya, sehingga namanya docker run python/codes. Nah, jika sudah selesai, bisa kita pencet enter akan mendapatkan hasil hello world. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.